Terkait isu yang beredar di masyarakat tentang pasien meninggal di RSUD disebabkan COVID-19 adalah tidak benar. Hal tersebut diklarifikasi juru bicara cegah COVID-19 Mimika, Reynold Ubra ketika ditemui awak media sore 23 Maret 2020 di Sekretariat Cegah COVID-19 di Mimika. Saya pikir yang diduga itu meninggal karena COVID, ternyata itu bohong. Itu hoax, tidak benar. Jadi ada infeksi lain karena salah satu yang dilihat, misalnya hasil pemeriksaan laboratorium, yaitu nilai leukositnya itu atau sel darah putihnya sangat tinggi. Kalau orang yang terinfeksi pasti dia leukopenia atau leukositnya rendah. Itu satu. Yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter spesialis paru, itu hubungannya jauh sekali dengan penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh coronavirus. Jadi berita itu tidak benar. Hoax. Mungkin itu ya, itu hoax. Itu yang saya bisa sampaikan. Tapi apakah benar yang almarhum beberapa waktu kebelakang melakukan perjalanan keluar? Oke, itu nanti kami akan melakukan investigasi lanjut. Tapi kalau sudah dinyatakan bukan, ngapain kami harus melakukan penyelidikan epidemiologi? Oke. Demikian, terima kasih. Walaupun telah diklarifikasi terkait isu hoax tersebut, diharapkan seluruh masyarakat selalu waspada dengan menerapkan isolasi mandiri atau social distancing sejak dini, terutama yang baru saja melakukan perjalanan dari daerah terjangkit COVID-19. Selanjutnya, Reynold Ubra mengatakan, paling lambat Rabu 25 Maret, alat rapid test antigen sebanyak 200 unit akan tiba di Mimika, yang selanjutnya akan digunakan untuk memeriksakan dan dapat melihat hasil pemeriksaan COVID di tempat. Nah, berita gembiranya, jika tidak halangan, besok kami punya alat untuk tes COVID-19. Jadi secara mandiri kami tes di sini, di Timika, paling lambat hari Rabu sudah ada. Berarti berapa banyak? Besok yang datang lebih kurang hampir 200 tes. Alat tes? Yes. Ini maksudnya rapid test itu? Rapid test, tetapi rapid test antigen. Jadi betul-betul kami deteksi virusnya. Oke. Dan nanti ketika confirm sudah pasti akan ada dokter spesialis patologi klinik yang bisa nanti mengarahkan apakah nanti kita akan lanjutkan enggak. Tetapi minimal langkah-langkah upaya kami tes itu pertama untuk memperbaiki kondisi pasien, itu satu. Yang kedua, kepentingannya adalah untuk pencegahan supaya tidak menular ke orang lain, terutama orang dalam rumah. Yang jelas kami akan, setelah ini kami akan membentuk, tim kami akan duduk untuk menentukan kriteria dari 200 tes ini, karena kami ini stok yang ada, kami pesannya itu 500, sisanya akan datang, tapi kami coba untuk bisa menjawab kebutuhan saat ini dulu. Rumah sakit, puskesmas, klinik mana yang harus didapat, ataukah mungkin tes di satu tempat saja, itu nanti kami akan menentukan kriterianya. Saya pikir itu. Ini berita gembira sebenarnya untuk kita di Kabupaten Mimika, karena mulai dari hari Kamis kami bekerja sampai hari ini kita belum dilaporkan menemukan status baik orang dalam pemantauan atau orang dalam pengawasan. Tetapi hanya dalam waktu 1 jam kami di Mimika sudah boleh bisa menyediakan rapid test supaya bisa lebih mempercepat upaya-upaya penyebaran virus ini di Kabupaten Mimika. Saya pikir dalam hari itu pun akan diketahui hasil. Oh, pada hari ini. Iya. Rapid test sudah bisa dilakukan besok ya? Iya, secara mandiri. Tetapi tentu saja tes ini tidak bisa dilakukan di puskesmas dan ini karena mengingat yang pertama ini infeksius. Itu satu. Yang kedua ini tes cepat. Tes cepat kepentingannya adalah untuk bagaimana menyelamatkan pasien, bagaimana untuk mencegah supaya orang dalam rumah atau orang yang pernah dikontak itu tidak tertular. Kemudian kalau tidak ada tes kan kira-kira ini benar enggak terinfeksi COVID-19 atau tidak. Jadi sebenarnya lebih ke arah pertimbangan medis, tetapi juga lebih ke arah pertimbangan epidemiologi, terutama untuk mencegah penularan baru. Khusus untuk ADP juga, Oh iya, secara bertahap. Yang jelas stok kami untuk pertama tidak hanya untuk fasilitas kesehatan, tetapi juga untuk fasilitas kesehatan swasta yang memang membutuhkan, maka akan kami bantu. Puskesmas, klinik, rumah-rumah sakit.
Itulah peran pemerintah daerah. Karena yang kita layani kan cuma satu, yaitu masyarakat Kabupaten Mimika. Ini sama dengan epidemi HIV pertama kali. HIV yang tidak menular melalui kontak sosial itu justru terstigma. Inilah yang sebenarnya upaya yang paling sulit untuk menghentikan penularan ini. Jadi sebenarnya dengan masyarakat tinggal di dalam rumah, tidak pergi kemana-mana, itu akan mengurangi resiko jauh lebih tinggi dibandingkan pergi keluar rumah. Termasuk jika tinggal dalam rumah, kami melakukan investigasi pun kan sebenarnya itu aman-aman saja. Kami jika setelah ini saya coba komunikasi dengan pihak rumah sakit, kemudian kami akan mengambil langkah-langkah. Kami punya tim ada untuk melakukan penyelidikan epidemiologi, mencari tracing kontak bukan cuma di rumah. Jika ada anggota di rumah pernah kontak dengan siapa saja. Kemudian di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang berdasarkan riwayat untuk mencari layanan kesehatan jika ada, kami akan mencari di situ juga. Dan semua orang kalau memang itu betul ditetapkan sebagai ODP, maka kita akan menghimbau orang-orang yang pernah kontak untuk melakukan isolasi mandiri. Untuk status di Mimika sendiri, status COVID ini seperti apa? Status darurat atau status darurat? Masih statusnya adalah siaga. Kami tidak tahu ya setelah besok pertemuan. Jadi statusnya ini dinaikkan atau tetap itu berdasarkan hasil pertemuan rapat koordinasi besok dengan Pak Gubernur dan Bupati Wali Kota. Nanti saya Sekarang siaga Mas? Iya, masih status siaga. Baik, tadi memang dalam arahan Pak Bupati ada hal ini juga. Beliau, Pak Bupati, cukup kecewa kalau melihat, sebenarnya bukan cukup, sangat kecewa melihat situasi kota ketika semua orang pada takut. Beliau juga sebagai kepala daerah itu menyaksikan sendiri bahwa masyarakat ini merasa itu biasa-biasa saja, sehingga tidak menutup kemungkinan ada langkah tegas dari kepala daerah setelah hasil pertemuan dari Jayapura besok. Tidak menutup kemungkinan, nanti kita lihat saja, karena upaya sudah sangat maksimal. Artinya dari hampir seminggu ini tim bekerja sudah menghimbau, sudah melakukan pengawasan, tapi tetap masyarakat tidak disiplin untuk itu. Nah, nanti kita lihat bagaimana arahan dari Pak Gubernur, dan sepertinya tidak menutup kemungkinan dalam minggu ini Bupati suruh menutup semua. Dan yang berjalan, misalnya ada kumpul-kumpul, mungkin ditahan, bisa saja. Karena mau tidak mau, hak asasi harus juga kita memikirkan kepentingan banyak orang. Penegakan aturan, penegasan oleh pihak pemerintah ini menjadi penting untuk rakyat yang tidak disiplin. Selain kepala distrik, tapi juga ada lurah kampung, diharapkan itu himbauan ini diberikan. Tetapi seperti hari Sabtu kemarin itu di tingkat distrik dan level pemerintahan di bawahnya ini membentuk tim gugus untuk bisa memperketat yang paling bawah. Kalau ini kan sebenarnya kita lihat space-nya terlalu jauh dari pihak kabupaten sampai di bawah. Nah, nanti pengawasan yang diperketat adalah kepala kampung terhadap RW, RW terhadap RT. Jadi secara hierarki pemerintahan. Baik, salah satu hal yang tadi ditanyakan juga oleh Pak Bupati, jika kira-kira misalnya kasus ini tiba-tiba terburuk dalam 1-2 bulan ke depan, apakah stok sembako itu masih cukup? Stok sembako kita ini masih cukup sampai 6 bulan ke depan. Ini berdasarkan hasil laporan juga tadi dari Pak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan. Kemudian ada rencana untuk beliau melakukan sidak ke semua toko-toko, ke gudang-gudang, termasuk di Bulog, untuk mengecek stok beras. Intinya adalah stok ada, harga tidak boleh atau tidak boleh ada penimbunan, dan harga pun tidak boleh ada yang menaikkan harga seenaknya, seperti itu. Tim Liputan Papua MCTV.